Ada apa di Iran dan Israel? Apakah perang yang terjadi ini perang nyata? Apakah perang yang terjadi ini menguntungkan Palestina? Apakah benar teman-teman kemerdekaan Palestina sudah semakin dekat dengan terjadinya perang tersebut? Apakah perang tersebut memicu perang dunia ketiga? Bagaimana harus sikap kita terhadap perang tersebut? Sikap kita sebagai orang muslim. Apakah kita harus senang, sedih, khawatir, mendukung Iran, atau apa yang kita bisa lakukan teman-teman? InsyaAllah teman-teman, di dalam kajian mendadak hari ini, Ana ingin sharing beberapa hal yang sangat-sangat penting bersama teman-teman, supaya kita tidak mudah untuk percaya perkataan orang, supaya kita bisa membaca kondisi di lapangan dengan sangat baik. Ayo kita sepakati dulu satu konsep teman-teman. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada orang itu adalah kebijakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Barang siapa yang diberi kebijakan, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena kebijakan ini bisa bikin kita membedakan siapa musuh kita dan siapa teman kita. Kalau kita tidak punya kebijakan, nanti musuh akan dikira teman dan teman akan dikira musuh. Dan ini yang sering terjadi sekarang teman-teman. Sehingga banyak dari umat Islam sudah kehilangan konsentrasi, sudah tidak paham siapa musuh dan siapa teman. Yang paling menarik menurut Ana di dalam perang ini teman-teman adalah dua pernyataan. Mungkin teman-teman pernah baca, mungkin belum baca. Tapi kalau belum baca, Ana mau kasih tahu karena sangat penting. Pernyataan pertama dari beberapa jurnalis Zionis. Ada beberapa jurnalis dari Zionis yang menyatakan secara resmi rasa berterima kasih mereka kepada Yordania. Kenapa kira-kira? Karena Yordania menghalangi roket-roket dan rudal-rudal Iran untuk masuk ke Israel. Karena kalau Iran kirim rudal, itu harus melalui Yordania dulu. Jadi Yordania menghalangi roket-roket Iran. Jurnalis dan warga Israel berterima kasih kepada Yordania. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang dibuat oleh PM, Prime Minister Israel. Dia mengatakan bahwa tujuan utama kami menyerangi Iran yang pertama adalah menjaga dan melindungi diri sendiri dan melindungi negara Arab. Ya Allah. Jadi siapa yang melindungi siapa teman-teman? Tapi dengan dua pernyataan ini teman-teman, ini akan sangat membantu kita untuk mengetahui siapa yang musuh dan siapa yang teman, dan siapa musuh yang terang-terangan dan siapa musuh yang di dalam selimut. Israel teman-teman punya beberapa tujuan dari perang ini. Kita harus pahami dengan baik supaya kita bisa pahami dampaknya ke Palestina. Karena apa ya? Tujuan utama kita semua adalah Palestina. Ini adalah tujuan utama kita. Semua hal yang sekitar Palestina itu harus pada akhirnya mendukung Palestina insyaAllah. Tujuan pertama Israel mulai perang ini, mulai menyerangi Iran, adalah menghalangi Iran untuk punya senjata nuklir teman-teman. Kenapa kira-kira? Karena negara-negara di dunia yang punya senjata nuklir itu sangat sedikit dan diketahui satu persatu. Dan semuanya tidak ada yang di Timur Tengah kecuali Israel. Yani satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya senjata nuklir adalah Israel. Makanya Israel sekarang menjadi bosnya Timur Tengah. Tidak ada yang bisa bicara sama dia. Tidak ada yang bisa berani sama dia. Tapi ada satu negara yang dari dulu, dari tahun 70-an, 80-an berusaha untuk punya senjata nuklir dan selalu diganggu oleh Amerika, yaitu Iran. Dan teman-teman, Iran beberapa bulan yang lalu banyak berita bahwa mereka sudah hampir mendekati produksi bom nuklir pertama mereka. Dan ini pasti sangat mengganggu kekuasaan Amerika dan kekuasaan Israel di Timur Tengah. Tujuan utama ini teman-teman, supaya tidak ada negara muslim, supaya tidak ada negara yang mendukung Palestina di lapangan ya, bukan hanya
mengumumkan dukungannya terhadap Palestina. Supaya tidak ada negara yang mendukung Palestina yang punya senjata nuklir. Makanya ketika Israel menyerangi Iran, hal pertama yang Israel serangi adalah tempat-tempat penelitian bom nuklir dan ilmuwan-ilmuwan fisika dan kimia yang bekerja sama untuk memproduksi bom nuklir. Israel membunuh 9 dari mereka. Yani ilmuwan nuklir di dunia itu aslan puluhan atau yani 100 lebih di dunia. Israel bunuh 9 dari mereka yang ada di Iran. Emang ada berapa? Tinggal berapa? Ini tujuan pertama, teman-teman. Tujuan kedua, teman-teman, adalah memutus semua dukungan yang datang ke Palestina. Kita tidak bisa menolak kenyataan, teman-teman, bahwa satu-satunya negara yang memberi dukungan kepada Palestina berupa senjata dan berupa dukungan militer adalah Iran. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan bahwa Palestina dibiarkan dan ditinggalkan oleh saudaranya sendiri, saudaranya yang Muslim maupun saudaranya yang Arab. Satu-satunya yang memberi dukungan senjata adalah Iran. Dan sebenarnya Palestina tidak mau menerima dari Iran. Yani Palestina pasti lebih senang kalau menerima bantuan ini dari negara-negara Sunni lainnya. Tapi nggak ada yang menawarkan kecuali Iran. Maka salah satu tujuan Israel, teman-teman, adalah memutus semua bentuk dukungan negara terhadap Palestina. Biar paling membantu makanan dan minuman saja. Terus Israel tutup perbatasan, dan saya sengaja di sini pakai kalimat Israel tutup perbatasan. Semoga dipahami. Israel tutup perbatasan, kemudian dibuka sedikit, jadi kita semua senang gitu ya. Tapi dukungan senjata itu tidak ada. Israel tidak mau ada yang memberi dukungan senjata kepada Palestina. Taib. Tujuan yang ketiga, teman-teman, dan ini tujuan yang tersembunyi dan jarang dibahas di dalam media, Israel ingin menggulingkan rezim Khamenei, menggulingkan rezim yang datang di tahun 79 ketika revolusi Islam Iran. Israel ingin menggulingkan rezim ini dan menggantikannya dengan rezim Iran zaman dahulu, yaitu dinasti Pahlavi atau Pahlawi. Dan sampai hari ini, teman-teman, anak dari Shah Pahlavi itu masih tinggal di Kanada dan masih sering berkunjung ke Israel dan sering didukung dan didanai oleh Israel, teman-teman. Ini salah satu tujuan, teman-teman. Taib. Tujuan yang keempat adalah memecah belah umat Islam agar umat Islam tidak mengetahui siapa musuhnya, teman-teman. Agar umat Islam selalu terpecah belah karena mereka sudah tahu Yahudi itu tidak bodoh, teman-teman. Mereka sudah tahu bahwa kemenangan mereka dalam perpecahan umat Islam. Teman-teman, perang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Kalaupun selesai, akan selesai beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, kemudian akan langsung mulai lagi. Karena, teman-teman, di Israel sekarang yang menguasai Israel adalah partai yang sangat ekstrim. Banyak yang mengira orang Israel itu satu aliran gitu. Orang Israel itu satu tujuan. Orang Israel itu satu visi misi. Dan ini kurang tepat, teman-teman. Israel seperti negara-negara lain di dunia, di mana ada orang yang nasionalis, ada yang demokratis, ada yang agamis dan lain-lain. Israel sama juga, teman-teman. Dan Israel ada kelapangan dalam soal demokrasi di sana. Jadi terjadi pemilihan dan lain-lain. Kadang-kadang partai yang naik di pemerintahan itu partai nasionalis, kadang yang naik adalah partai agamis dan lain-lain. Jadi, teman-teman, sekarang di Israel pemerintahan yang mengelola sekarang adalah pemerintahan yang paling ekstrim yang pernah datang ke Israel. Sebelumnya ekstrim juga, tapi tidak se-ekstrim pemerintahan yang sekarang. Pemerintahan yang sekarang itu tujuannya satu, teman-teman, yaitu menghabiskan Palestina, menghapus Palestina dari peta dunia. Yani benar-benar tidak tersisa warga Palestina sama sekali, tidak tersisa tanah Palestina sama sekali. Yani ini tujuan utamanya, dan mereka itu didukung oleh sebagian besar dari komunitas Al-Hardim ya. Itu mereka orang-orang yang Yahudi yang masih beragama, bukan sekuler. Itu tinggal di dalam Israel dan mereka sangat mendukung pemerintahan yang sekarang, teman-teman. Jadi ini tujuan Israel.
Dan Israel sekarang dikelola oleh pemerintahan tersebut, dan pemerintahan tersebut tidak akan diam sampai membuat perang yang sangat besar di Timur Tengah sampai Israel menang. Ini tujuan mereka, sampai Israel menguasai area dari Furat sampai Sungai Nil. Jadi Israel itu salah satu tujuannya itu teman-teman, menguasai dari Sungai Furat di Irak sampai Sungai Nil di Mesir, sampai masuk ke Sinai dan ambil sebagian dari Mesir. Ini tujuan mereka. Makanya sampai hari ini teman-teman, di dalam Israel tidak ada perbatasan jelas untuk negara. Setiap negara punya perbatasan jelas. Misalnya Indonesia perbatasannya dari timur sekian derajat misalnya, sampai titik ini, dari barat sampai titik ini. Tapi Israel nggak punya perbatasan yang jelas di dalam undang-undangnya, karena semakin hari mereka semakin meluas. Baik teman-teman, dengan terjadinya perang ini, kira-kira apakah perang ini menguntungkan Palestina atau tidak? Apakah perang ini mempercepat kemerdekaan Palestina atau tidak? Ana ingin menyampaikan satu hal yang di hati. Kemenangan sudah sangat dekat. Wallahi, kemenangan sudah sangat dekat. Dan ana semakin hari semakin optimis teman-teman. Kenapa kira-kira? Karena ada yang namanya sunnatullahi fil kaun. Sunnah Allah di bumi ini. Peraturan-peraturan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat di bumi ini. Peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini. Tidak pernah sama sekali teman-teman berubah. Salah satunya ketika ada satu umat, atau ketika ada satu orang, atau ketika ada satu perusahaan, atau ketika ada satu komunitas, satu masyarakat sampai ke titik yang paling rendah, nanti setelahnya mereka naik lagi. Dan sebaliknya juga sama. Kalau mereka sampai ke titik yang paling tinggi, mereka akan turun. Ini terjadi di seluruh negara, seluruh umat, terlepas muslim atau non-muslim. Kita sekarang teman-teman di titik yang paling rendah. Yani tidak ada yang lebih rendah dari apa yang kita alami sekarang teman-teman. Tidak ada. Yani semua negara diam gitu melihat Palestina dibantai. Yang membalas itu sedikit sekali jumlahnya. Dan semuanya berlomba-lomba untuk berteman, mendekati Israel, mendekati penjajahan, mendekati negara yang mengambil tanah suci kita. Tidak ada yang lebih rendah dari itu teman-teman. Palestina, Baitul Maqdis pernah dijajah beberapa kali sepanjang sejarah, tapi terus ada orang yang berdiri tegak, punya prinsip kuat, tidak begitu mudah menjual prinsipnya demi urusan dunia. Tapi sekarang di zaman kita beda. Tidak ada yang lebih rendah lagi. Ini sebagaimana ini termasuk kabar buruk, ini termasuk kabar baik juga teman-teman. Termasuk kabar baik karena setelah ini kita akan naik insya Allah lagi, dan setelah ini kita akan bisa menguasai lagi Baitul Maqdis, dan kita akan bisa lagi salat di dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sudah merdeka teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan orang zalim dengan tangannya sendiri. Maksud saya tangan orang zalim, bukan tangan Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan orang zalim dengan tangannya sendiri, tangan dia sendiri. Ketika misalnya Ya'juj dan Ma'juj, masih ingat teman-teman ketika kita isi kajian tentang Ya'juj dan Ma'juj, setelah mereka keluar dan setelah mereka membunuh semua orang yang di bumi ini, kemudian mereka mengatakan, kami sudah membunuh semua penduduk bumi, ayo membunuh penduduk langit. Dan mereka menunjukkan panah-panahnya ke dalam langit, terus anak panah itu turun, ada bekas darah. Ini kesombongan mereka sudah luar biasa, sampai mereka melakukan satu kesombongan, satu maksiat yang besar sekali, yang dengan maksiat ini Allah menghancurkan mereka. Israel juga sama teman-teman, sudah sangat sombong, sudah sangat tidak peduli dengan nyawa rakyat Palestina, sudah tidak peduli dengan Islam, terang-terangan mencela Nabi Muhammad, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela agama Islam, dan insya Allah mereka akan hancur dengan tangannya sendiri. Jadi teman-teman, tetap optimis, ini insya Allah kemenangan sudah sangat dekat. Jangan berhenti untuk bersuara demi Palestina, jangan berhenti
untuk menyuarakan Palestina, jangan berhenti untuk menyatukan umat Islam, jangan dengar kaum pemecah belah umat Islam yang ingin kita salah menentukan musuh kita sendiri, yang ingin kita mengira bahwa musuh utama kita bukan Zionis, musuh utama kita bukan Israel, ingin mengira bahwa musuh utama kita ini orang lain. Jangan mendengar mereka, teman-teman. Terus menyuarakan Palestina, terus bersatu, terus berjuang semampu kita dengan suara, dengan doa, dengan harta, semampu kita, teman-teman. Yang penting jangan diam, karena Allah Subhanahu wa taala sedang memfilter hamba-hambanya. Ini, teman-teman, sekian yang Anda bisa sampaikan, semoga bermanfaat insyaallah. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.